bahwa ideologi adalah identitas dari suatu bangsa. Sebagai mahasiswa yang dimana memiliki peran sebagai agent of change atau pelaku perubahan, jadi generasi bijak yang bisa memanfaatkan era revolusi industri 4.0 dengan sebaik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswi Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Pendidikan Biologi B 2020. Saya Anggia Fitri Damayanti dengan NIM 2008179. Saya Siti Nursifa dengan NIM 2009387. Dan saya Anariska Fauziah dengan NIM 2006282. Di sini kami akan memaparkan tentang modal sosial bangsa di tengah tantangan era revolusi industri 4.0. Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pancasila juga berkedudukan sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia yang mempunyai makna sebagai nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Dan nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila ini merupakan nilai yang disepakati secara bersama. Oleh karena itu, menjadi satu di antara sarana pemersatu masyarakat Indonesia. Pandangan mengenai arti ideologi sendiri juga dikemukakan oleh para ahli seperti Dr. Andes Murdiono yang mengemukakan bahwa ideologi adalah a system of ideas. Akan mensistemasikan seluruh pemikiran mengenai kehidupan ini dan melengkapinya dengan sarana serta kebijakan dan strategi dengan tujuan menyesuaikan keadaan nyata dengan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat yang menjadi induknya. Dari pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah suatu pemikiran yang berisi nilai-nilai tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Ideologi sendiri memiliki fungsi yang sangat sentral bagi suatu negara, di mana fungsi dari ideologi sendiri adalah sebagai sesuatu yang memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya menurut Profesor W. Howard Wilkins. Dari pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ideologi adalah identitas dari suatu bangsa. selain itu, Pancasila juga sebagai wujud modal sosial, yang dimana modal sosial atau sosial kapital yang dikatakan sebagai sekelompok individu atau grup yang digunakan untuk merealisasikan kepentingan manusia. Menurut James yang dikutip oleh Francis Fukuyama dalam bukunya Trust, The Social and Critical of Prosperity pada tahun 1995 mendefinisikan modal sosial sebagai kemampuan seseorang atau kemampuan masyarakat untuk mencapai tujuan dalam berbagai kelompok masyarakat. Telah kita ketahui bersama, kita telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan sebuah fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Hal ini dikenal pula dengan istilah cyber physical system. Dalam pengaplikasiannya, revolusi industri 4.0 dibantu juga dengan teknologi informasi, sehingga tenaga manusia dalam suatu lingkungan kerja berkurang dan efektivitas serta efisiensi dari suatu lingkungan kerja bertambah. Bukan hanya dalam industri atau dunia kerja, tetapi seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari revolusi industri 4.0. Namun, di mana ada kelebihan, pasti ada kekurangannya, sama halnya dengan era revolusi industri 4.0. Era revolusi industri 4.0 mengandung tantangan untuk ideologi negara kita. Mengapa mengandung tantangan untuk ideologi negara kita? Karena hampir sebagian besar sektor perekonomian dikuasai oleh teknologi dalam era revolusi industri 4.0 ini. Banyak pekerjaan baru yang hadir karena era revolusi industri 4.0, sehingga peran manusia banyak tergantikan dan mengubah semua bidang kehidupan manusia, baik dari dunia kerja maupun dari gaya kehidupan manusia.
Pada dasarnya, era revolusi industri ini merupakan penggabungan dari mesin, alur kerja, dan penerapan sistem jaringan cerdas sehingga era revolusi industri 4.0 bisa disebut sebagai era revolusi dengan teknologi yang paling canggih. Tentunya hal ini bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk kita semua. Kita hidup dibersamai dengan teknologi yang canggih, sehingga kita harus memanfaatkan teknologi canggih tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tentunya kita harus memilah dan memilih mana nilai yang sesuai dengan Pancasila, mana nilai yang sesuai dengan ideologi bangsa. Jangan sampai kita terbawa-bawa oleh arus dan mengikuti hal-hal yang tidak sepatutnya diikuti. Akhir kata, dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, kita harus tetap berpegang teguh kepada Pancasila karena Pancasila bisa dijadikan sebagai ideologi, modal, pandangan yang melandasi kita dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita harus tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila karena Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang akan sangat berguna untuk kehidupan kita ke depannya. Dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 ini, kita jangan menjadi generasi yang terlindas, namun kita harus menjadi generasi bijak yang bisa memanfaatkan era revolusi industri 4.0 dengan sebaik-baiknya. Terlepas dari itu semua, revolusi industri 4.0 mengandung berbagai digitalisasi yang masuk dari berbagai sektor. Tanpa adanya kualitas yang memadai, maka sudah dipastikan lagi bahwa sumber daya manusia di Indonesia pasti akan tertinggal jauh dari sumber daya manusia di negara-negara lainnya. Kita sebagai mahasiswa yang dimana memiliki peran sebagai agent of change atau pelaku perubahan, dan juga kita sebagai calon guru yang dimana kita dituntut untuk menjadi pengajar yang dapat berkompeten dan dapat menguasai dalam berbagai bidang. Yang dipastikan kita juga dapat menggali potensi serta bakat yang dimiliki oleh peserta didik kita nanti dalam bidang akademik maupun non-akademik. Berbekal keterampilan dan bakat yang memadai yang menjadikan dan memastikan era revolusi 4.0 tetap memegang Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, era revolusi 4.0 tidak lagi menjadi momok yang menakutkan. Cukup sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.